Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 Praktikum Manajemen Ternak Potong dan Kerja yang beranggotakan Anissa Rahmawati, Lili Novitasari, Muhammad Maulana Hasani, Nur Mayajah Surin-In, dan Wildan Imam Prayogi akan sharing mengenai materi dan kunjungan kami yang sudah terlaksana di peternakan kelinci Shibazu Rabbit yang berlokasi di Purworejo. Materi yang akan kami sampaikan meliputi manajemen pakan, kandang, kesehatan, breeding, dan manajemen limbah. Selamat menyaksikan. Manajemen kandang. Manajemen kandang pada peternakan Shibazu Rabbit ini sudah dapat dikatakan cukup baik. Kandang yang dimiliki adalah kandang tipe baterai. Bahan kandang terbuat dari besi agar tidak mudah rusak, karena sifat kelinci pengerat suka merusak sesuatu. Untuk kelinci yang bunting, di dalam diberikan box khusus. Lantai kandang diberikan bambu sebagai alasnya untuk mencegah agar kaki kelinci tidak terluka. Pada bagian bawah kandang terdapat saluran untuk menampung urin dan kohe kelinci. Kandang dibersihkan seminggu sekali. Kandang kelinci memanjang dari selatan ke utara. Dimaksudkan agar ketika pagi hari, cahaya matahari pagi dapat masuk ke kandang kelinci. Hal ini sesuai pernyataan Sutriyono et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa arah kandang pada umumnya mengarah ke timur. Tujuan arah kandang mengarah ke timur agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang. Sinar matahari pagi masuk langsung ke dalam kandang bertujuan untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam kandang kelinci dan membunuh kuman yang ada di tubuh kelinci. Selain itu, sinar matahari pagi menghasilkan vitamin D dan dapat menghangatkan tubuh kelinci. Setiap harinya seekor kelinci membutuhkan pakan hijauan atau rumput sebanyak 0,4 hingga 0,6 kg dengan air sebesar 120 ml. Seekor kelinci ini dapat menghasilkan feses sebanyak 30-50% dari jumlah pakan yang dikonsumsi dan menghasilkan urin sebanyak 50 hingga 65 ml setiap harinya. Dengan jumlah produksi kotoran tersebut, ternak kelinci berpotensi sebagai penunjang pertanian organik yang berkesinambungan. Hanya dengan pengolahan sederhana, urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Pupuk organik dari urin dan kotoran kelinci bermanfaat untuk mengembalikan kesuburan tanah yang hilang akibat penggunaan pupuk kimia. Dengan menggunakan teknologi sederhana, yaitu dengan bantuan mikroorganisme pengurai dapat diolah menjadi pupuk organik dalam waktu cepat. Pupuk organik ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan dapat menambah penghasilan bagi peternak kelinci. Pupuk ini apabila diaplikasikan pada tanaman mampu meningkatkan produksi tanaman karena selain mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, juga mengandung hormon tumbuh yang dapat merangsang pertumbuhan. Hasil penelitian Jatmiko dan Anwar tahun 2017 menyebutkan bahwa pemberian bokasi limbah kelinci dosis 25 ton per hektar are berbeda tidak nyata dengan perlakuan pemberian pupuk anorganik dosis urea 400 kg per hektar are, SP36 350 kg per hektar are, dan KCl 100 kg per hektar are terhadap berat umbi kentang. Pupuk organik ini mengandung unsur hara yang lebih tinggi dari bahan baku kotoran ternak lainnya, yaitu C atau N 10-12%, P 2,20 hingga 2,76%, K 1,86%, dan Ca 2,08%. Sejatinya, apabila urin kelinci tersebut dicampurkan pemakaiannya bersama kotoran kelinci, sehingga kandungan unsurnya lebih lengkap, yakni 2,20% nitrogen, 87% fosfor, 2,30% potasium, 36% sulfur, 1,26% kalsium, dan 40% magnesium. Untuk cara pembuatan skala rumahan dapat disiapkan bahan 1 liter urin kelinci, 1 sendok makan E4, 10 cc molase atau tetes tebu. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, urin kelinci disiapkan dalam jerigen kapasitas 5 liter. Pencampuran dengan tetes tebu
Kocok jerigen selama 2 hingga 3 menit sampai campuran homogen. Diamkan di ruang teduh selama 7-8 hari hingga selesai fermentasi. Dan jangan lupa untuk sesekali dibuka jerigennya untuk membuang gas yang ada. Fermentasi berhasil apabila setelah 7 hingga 8 hari saat tutup jerigen dibuka tidak berbau lagi. Untuk penggunaan pemakaiannya, 1 liter pupuk organik cair urin kelinci diencerkan dengan 10 liter air bersih kemudian disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Untuk aplikasi dengan penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik, yaitu pada saat stomata daun terbuka. Aplikasi dapat dilakukan setiap 7-10 hari sekali. Manajemen pakan ternak kelinci. Menurut pendapat Mas'ud et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pakan ternak merupakan salah satu faktor penentu utama biaya produksi ternak. Pengadaan pakan ternak berkisar 70-80% dari biaya operasional usaha. Kelinci pada masa pertumbuhan membutuhkan digestible energi atau DE sebesar 2.500 kilokalori per kilogram, TDN 65%, serat kasar 10-12%, protein kasar 16%, dan lemak 2%. Pakan yang diberikan di peternakan Shibasu Rabbit ini berupa konsentrat, hijauan, dan pakan tambahan. Pemberian pakan tersebut yaitu 2 kali dalam sehari, pada pagi dan malam hari, serta untuk pemberian minum secara ad libitum. Konsentrat diberikan sebanyak 50 gram atau dapat dicampur dengan dedak. Hijauan yang diberikan berupa rumput odot yang dikeringkan atau rumput-rumputan yang dikeringkan maupun dilayukan terlebih dahulu. Peternakan kelinci ini juga menyediakan pakan tambahan berupa fermentasi ampas tahu untuk mengurangi biaya pakan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan kelinci, tidak boleh sedikit atau berlebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahar dan Bakri tahun 2015 yang menyatakan bahwa pakan hijauan yang diberikan pada kelinci antara lain semacam rumput unggul, rumput lapangan, atau limbah sayuran. Pakan hijauan yang akan diberikan harus melalui tahap pengeringan atau pelayuan. Proses pelayuan selain untuk meningkatkan kadar serat kasar, namun juga dapat menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit tersebut diantaranya kejang-kejang, kembung atau bloat, dan mencret atau enteritis. Bahan lain juga dapat ditambahkan pada konsentrat berupa jagung giling, pollard, dedak halus, dan ampas tahu. Kemudian cara pembuatan ampas tahu fermentasi, yaitu yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, memeras ampas tahu agar kadar airnya berkurang atau seminimal mungkin mendekati kering. Yang ketiga, ampas tahu diberikan E4 dan tetes tebu dengan perbandingan 1:1. Fungsi dari E4 ini yaitu sebagai mikroorganisme untuk membusukkan dan agar mikroorganismenya hidup, maka dapat diberikan tetes tebu. Yang keempat, ampas tahu dapat didiamkan selama 3 malam. Setelah 3 malam, ampas tahu fermentasi tersebut siap digunakan. Menurut pendapat Permana et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa manajemen kesehatan merupakan salah satu hal yang penting guna mendukung peningkatan produktivitas kelinci. Kandang kelinci dibersihkan setiap hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Hal tersebut dilakukan agar kebersihan kandang dapat terjaga dan kesehatan ternak tidak terganggu. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada pagi hari. Manajemen kesehatan sudah diterapkan di peternakan kelinci Shibasu Rabbit dengan baik. Kandang dibersihkan seminggu sekali. Kelinci disuntik vaksin berupa wormetin untuk daya tahan tubuh kelinci. Untuk kelinci yang sakit biasanya dipanggilkan dokter atau mantri.
Setelah mengetahui bagaimana pengobatannya, biasanya akan menangani sendiri untuk penyakit yang biasanya menyerang kelinci seperti skabies, diare, dan kembung yang merupakan penyebab kematian di peternakan ini. Biasanya penyebab kelinci sakit adalah pakan yang asal-asalan dan tidak teratur, kandang yang kotor, serta pakan yang tidak higienis. Hal ini sesuai dengan pendapat Khadijah et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyakit yang menyerang kelinci umumnya disebabkan oleh bakteri dan virus. Penyakit tersebut seringkali datang karena sistem pemeliharaan yang kurang baik dan kebersihan yang kurang terjaga. Pengobatan penyakit kelinci dapat dilakukan dengan salep yang mengandung antibiotik jika penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri, atau dengan pemberian vaksin jika penyakit disebabkan oleh virus, atau dengan membawa kelinci ke dokter hewan untuk diberikan pengobatan. Kelinci yang sehat ditandai dengan penampilan yang tegap, gerakan yang gesit, bulu halus mengilap, pandangan tajam, dan tidak ada bagian tubuh tanpa bulu. Kelinci yang nyaman akan terlihat tenang dan santai. Kelinci akan terlihat semangat dan tidak ada kelainan pada kotoran kelinci. Kondisi tersebut akan berkebalikan apabila kelinci terserang suatu penyakit. Manajemen breeding. Menurut DAS-KS NN-2014, pemilihan breeding kelinci jantan dan betina adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan breeding karena keturunan yang baik diharapkan dari pejantan dan betina yang baik. Untuk kelinci jantan memiliki kemampuan berkembang biak pada usia 8 bulan. Idealnya harus terus dipertahankan kemampuan reproduksinya minimal selama 3 tahun. Untuk pejantan muda diperbolehkan untuk mengawinkan satu betina dengan selang waktu 3-4 hari. Tapi di usia 12 bulan dan seterusnya, kawin boleh dilakukan 4-6 kali dalam 7 hari. Untuk pejantan yang berusia 6 tahun, seharusnya dialihfungsikan menjadi daging, disembelih maupun dijual karena kualitas sperma menurun. Untuk kelinci betina, mampu bereproduksi berdasarkan ras, status gizi, dan musim. Perkawinan pada kelinci betina juga pada usia 6-7 bulan. Seekor kelinci betina dapat digunakan untuk dikembangbiakkan sampai dengan umur 3 tahun dan harus dialihfungsikan setelah umur lebih dari 3 tahun. Kelinci pada peternakan Shiba Inu Rabbit mengalami dewasa kelamin pada usia 6-9 bulan. Akan tetapi, kelinci dikawinkan pertama kali pada usia 9 bulan, sesuai dengan pendapat Zulfikar 2015. Umur pertama kawin kelinci adalah suatu keadaan di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Pada masa ini, ternak kelinci siap dikawinkan. Kelinci pertama kali dikawinkan pada umur minimal 6 bulan. Pada perkawinan ini, induk yang esterus dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan dan dibiarkan untuk dikawini pejantan. Ciri-ciri perkawinan terjadi adalah jika pejantan menjatuhkan tubuhnya dengan posisi penis masih melakukan penetrasi ke vagina atau kopulasi. Setelah terjadi 2 kali perkawinan, induk dikembalikan ke kandangnya. Untuk sistem perkawinan dapat berlangsung melalui IB atau alami. Akan tetapi di peternakan Shiba Inu Rabbit menerapkan sistem perkawinan alami. Biasanya dalam mengawinkan kelinci, betina dimasukkan ke dalam kandang jantan selama kurang lebih 5 menit atau sampai kelinci jantan mengawini kelinci betina. Kelinci yang dimasukkan adalah kelinci betina yang birahi. Ciri-cirinya apabila dipegang pada bagian punggung, maka ekornya akan bergerak-gerak dan terangkat ke atas. Setelah itu kelinci betina pun dipisahkan kembali ke kandang semula dan ditunggu sampai bunting dan proses kelahiran. Menurut lama kelinci bunting kurang lebih 30 hari. Litter size pada tiap kelahiran dapat mencapai 12.